Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Ya, jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya kepada teman-teman yang dimana sharingku ini pernah ku sampaikan juga di video-video saya sebelumnya. Tapi di sini saya akan men-sharingkan lagi ya untuk teman-teman yang baru join atau baru subscribe di John Itung channel ya. Apa bang yang pengen abang sharing di kesempatan yang berbahagia ini? Nah, di sini saya akan sharing apa saja yang harus dicek ya, apa saja yang harus dicek ketika kita baru selesai ganti LCD dan touchscreen. Dan di tanganku ini adalah Vivo ya, Vivo Y95 Vivo 1807. Ya, ini baru ku ganti nih LCD dan touchscreennya. Kemudian ini nggak langsung kita ngasihkan kepada pelanggan ya. Di sini ada hal yang perlu dicek supaya nantinya kita ngasihkan itu udah kita pastikan benar-benar dalam keadaan oke ya, jadi tidak ada lagi nanti misalkan keluhan apa-apa. Nah, kalaupun ada nanti terjadi di suatu hari atau beberapa hari kemudian, kita tetap bantu. Tapi di sini basically yang harus kita cek adalah beberapa yang akan saya sampaikan di sini ya. Apa saja bang? Yang pertama adalah kita lihat dulu, kita cek dulu secara fisik HP-nya ya. Nah, ada beberapa LCD yang dijual itu ya, ketika dipasang dia ketebelan, sehingga pas kita pasang itu ketebelan ada space atau renggang sedikit. Kemudian yang lebih nggak enak dilihatnya itu beberapa LCD yang lampunya di samping itu kelihatan, jadi cahaya bocor dari samping ketika kita baru ganti LCD. Nah, itu perlu dicek betul-betul. Kalau perlu sebelum dipasang dicek dulu. Kalau perlu dibicarakan dulu sama pelanggan bagaimana ini. Ini cahaya ada bocor sedikit, LCD-nya ketebelan. Tapi biasanya kalau si abang servis itu udah lama di bidang usaha servis HP, tentunya udah tahu nih misalkan ganti LCD apa, dia udah bisa menentukan LCD-nya ini kayak gini. Kalaupun yang tersisa itu hanya LCD yang ketebelan, dia pasti akan komunikasikan dengan pelanggan supaya nanti pelanggan gak komplain, loh kenapa ini bilangnya kan di samping ini cahaya bocor ketebelan. Nah, itu harus diomongkan dulu kalau memang LCD tersisa hanya itu. Tapi kan masih banyak choice lain, masih banyak pilihan LCD lain, masih banyak yang bisa presisi seperti ini. Ini aku beli di Shopee, di toko Graha Seperempat di Jambi ya. Di toko Graha Seperempat di Jambi harganya 285. Ada juga di toko yang sama ya, dia jual LCD Vivo Y95. By the way, Vivo Y95 ini cocok juga LCD-nya sama 91, 93, 91C. Nah, jadi satu LCD ini cocok di 4 tipe HP. Nah, ada juga dia jual di toko ini yang biasa katanya. Selisihnya cuma 11.000. Kalau nggak salah kemarin harganya coba kita cek lah. Nah, ini 274 tapi terjual udah 10.000 lebih. Ya, waduh, ini angka yang sungguh sangat fantastis di bidang penjualan seperempat HP. 10.000 lebih itu bukan angka yang main-main. Nggak usah 10.000. 1.000 saja itu susah angka penjualan segitu. Nah, ini yang biasanya 274,50 rupiah. Nah, saya beli yang ini, yang terjual 199 ini. Nah, oke. Harganya 285 tapi kualitasnya tidak diragukan lagi guys ya. Walaupun bedanya cuma 11.000, kualitasnya ini lumayan bagus ya. Ini saya sudah ngecek sendiri ya. Oke. Nah, oke, secara fisik itu yang harus dicek ya. Kalau misalkan ada apa-apa, teman-teman bisa komunikasikan sama pelanggan. Kemudian apalagi bang yang harus dicek? Kemudian yang harus dicek adalah LCD itu sendiri. Dilihat LCD-nya, berhubung HP-nya ini terkunci sandi ya, nggak apa-apa, kita cek-cek aja kayak gini. Nah, di layar putih kayak gini itu nanti bakalan kelihatan kalau misalkan ada tompel-tompel, bercak hitam, shadow, bercak kuning, itu kelihatan. Dan di sini aman ya. Dan LCD harga 285 ini kualitasnya 11-12 saja, kurang lebih dengan yang ori pabrik guys ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, saya udah mengupload video review LCD ini ya. Silahkan cek deskripsi. Ini adalah thumbnailnya. Nah, silahkan cek deskripsi. Nanti ku taruh linknya di deskripsi guys ya. Review LCD touchscreen Vivo Y95 ini seharga 285 ya. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kebagusannya, apakah make sense atau worth it untuk dibeli, silahkan tonton videonya, link ada di deskripsi ya. Nah, LCD-nya aman ya, walaupun kita nggak bisa buka HP-nya karena terkunci sandi, di sini aja kita bisa perhatikan LCD-nya aman, bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah touchscreen ya.
touchscreen itu harus dicek. Berhubung ini sandinya ini ada, kita nggak bisa mengecek touchscreennya secara keseluruhan, tapi kita bisa menyentuh apa yang bisa disentuh saja beberapa di sini. Tapi nanti jikalau nanti pelanggan saya mengambil HP-nya ini, saya suruh buka, saya akan ngecek lagi bagian sini. Tapi at least ya itu untuk kesensitifan touchscreen-nya, harga LCD 285 ini sungguh sangat bagus guys ya. Nah sungguh 100% kalau saya boleh katakan sama banget dengan yang original ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan, enak banget tangan kita mendarat di ini di atas touchscreen-nya ini ya. Kesensitifannya sama banget dengan yang ori pabrik, hanya saja bagian sini kita nggak bisa ngecek karena terkunci sandi. Tapi seperti kataku tadi, nanti kita akan cek kalau pelanggannya udah mengambil HP-nya. Oke, dari touchscreen. Kemudian yang terakhir yang sungguh sangat tidak kalah pentingnya adalah sensor atau proximity sensor. Dan saya sendiri pernah mengalaminya, yang dimana saya mengganti LCD touchscreen kalau nggak salah dulu itu HP Oppo F1 ya. Ketika saya pasang LCD touchscreen-nya, sensornya jadi ketutup ya. Padahal saya udah memasangnya secara presisi, mungkin dari kualitas LCD yang saya order itu, nah nggak tahu mungkin. Nah, ini kalau kacanya ini ketebelan ya, di sini kan touchscreen-nya ini di sini ada kamera. Kemudian dekat kamera itu ada sensornya. Nah, kalau penempatan sensornya itu agak melenceng, walaupun LCD touchscreen ini kita pasang sepresisi mungkin, tapi kaca sensor di sini kualitasnya mungkin kualitas touchscreen itu kurang baik, atau penempatannya juga agak bergeser sedikit karena namanya seperempat kan bukan ori pabrik, itu bisa menutup sensor yang mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya otomatis mati. Yang ribet adalah kita nggak bisa mematikan teleponnya sebelum lawan bicara kita mematikan teleponnya. Bagaimana cara kita mau mematikan teleponnya? Ketika kita nelpon layar langsung mati, sementara mau mematikan teleponnya di sini harus mematikan menyentuh touchscreen yang ada logo telepon merah di sini kan. Nah kalau layar mati bagaimana caranya? Nah memang sih ada beberapa ketika nelpon sensor ketutup layar mati, tekan tombol power dalam keberlangsungan panggilan ya, itu ada beberapa HP yang mau hidup ketika tekan tombol power. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui sensor ketutup ketika nelpon layarnya mati, dan tekan tombol power tidak ada apa-apa, tetap layarnya mati. Itulah yang ribet. Dan di sini kita akan mengecek sensornya. Hanya itu yang terdampak guys ya, sensor itu ya. Sensor itu yang terdampak. Untuk dari segi fungsi yang lain kayak kamera, kayak speaker ya, itu tidak terdampak. Jadi nggak usah dicek kameranya, speakernya apa, nggak usah. Hanya sensor itu yang paling penting. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya sendiri pernah mengalaminya. Nah kalau sensor ketutup kayak gitu ya otomatis guys ya, otomatis pelanggan menjadi ribet. Nah, kalau seandainya udah terlanjur dipasang, kemudian sensor ketutup, ya dibicarakan baik-baiklah sama pelanggan kan. Baiknya gimana, entahkah turun harga. Kalaupun mau dilepas lagi, kalau teman-teman menggunakan lem khusus LCD, kalau double tip masih enak dilepas. Tapi kalau lem LCD touchscreen yang digunakan untuk mengelem ini, resikonya bisa-bisa pecah loh touchscreennya. Nah, itu perlu dibicarakan lagi sama pelanggan. Kayak gitu. Jadi supaya ndak kecewa lah pelanggannya kan. Oke, coba kita telepon dulu. Coba kita telepon. Nah, coba kita tes ya. Oke. John Itung. Coba kita tes ya. Oke. Coba kita tutup lagi, layarnya mati, kita jauhkan. Kita dekatkan, layarnya mati. Itu menandakan kalau sensornya aman dan normal berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ketutupan ya. Nah itu yang penting. Kalau seandainya ketutupan, omongkan dulu sama pelanggan. Jangan sampai pelanggan nantinya kecewa pas nelpon layarnya otomatis mati, dia nggak bisa mematikan HP-nya ya. Pun nelpon di WA sama aja guys ya, sama aja, tetap layarnya akan mati kalau sensornya ketutup ya.
Oke, kita sampai di akhir di penghujung video. Semoga video kali ini bermanfaat. Yang perlu diingat tadi ketika kita baru selesai mengganti LCD touchscreen ya, walaupun teman-teman bukan tukang servis HP, walaupun teman-teman ganti LCD sendiri ya, nggak ada salahnya kan dicoba-coba kayak gini, dicek maksudnya. Yang pertama adalah dari segi fisik itu harus kita cek. Entahkah ada renggang atau cahaya bocor dari samping, itu diomongin sama pelanggan. Kemudian LCD ya, siapa tahu ada tompel-tompel atau ada bercak-bercak, ada ini pokoknya macam-macam lah. Biasa kan ada kalau LCD yang mungkin kena benturan pas di ekspedisi ya. Kita kan nggak tahu, itu perlu dicek LCD-nya. Kemudian touchscreen-nya, kesensitifan touchscreen-nya. Walaupun ini terkunci sandi, kita nggak bisa mengecek secara keseluruhan, nggak masalah. Nanti kalau orangnya ngambil, kita langsung cek. Ya, tapi di sini kita bisa mengecek kesensitifannya. Nah, sensitifnya 100% sama banget dengan yang ori pabrik. Kemudian yang terakhir adalah proximity sensor atau sensor telepon, yaitu sering terdampak dan banyak banget terjadi di kalangan usaha servis HP ketika diganti LCD touchscreen, pas nelpon layar otomatis mati. Kan nggak apa ya, kita udah bayar mahal-mahal LCD-nya, tiba-tiba pas kita ambil di counter, pas kita pakai nelpon layarnya otomatis mati. Tapi perlu diketahui juga, ada juga matinya itu atau ketutupnya sensor itu, matinya telepon itu bisa jadi karena tempered glass atau anti gores. Bisa juga ya pemasangan anti gores yang enggak presisi, bisa juga. Tapi kalau udah enggak dipasangi anti gores, kita baru ganti LCD touchscreen, layar otomatis mati ketika nelpon, itu sudah pasti ya sensornya yang ketutup. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya akhiri, kalau teman-teman ingin bertanya atau ada pendapat lain, komen-komen aja, dan ya silahkan komen-komen aja. Nanti kalau ada kesempatan saya balas komennya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Selesai sudah project ini, kita akan kasihkan kepada pelanggan. See you the next video, my brotherku.